Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fathul Bari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 1052511102423. Selamat datang di video metode pembelajaran ekonomi makro Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dari poin-poin analisis pendapatan nasional. Langsung saja kita akan menjelaskan beberapa pengertian dan poin-poin dari analisis pendapatan nasional. Langsung saja kita akan masuk kepada poin yang pertama. Adapun poin yang pertama yaitu pengertian. Pendapatan nasional adalah indikator penting kinerja ekonomi. Analisisnya membantu menilai nilai barang atau jasa suatu negara, mencerminkan kesejahteraan masyarakat, dan merumuskan kebijakan ekonomi pemerintah. Adapun poin yang kedua, perekonomian sederhana dua sektor. Model dasar ekonomi makro yang melibatkan rumah tangga, konsumen, dan perusahaan produsen, mengabaikan pemerintah dan sektor internasional untuk menyederhanakan analisis. Seperti yang kita lihat pada video kali ini, ada rumus dan ciri-cirinya. Rumus, pengeluaran, pemasukan, ciri-ciri perusahaan memanfaatkan faktor produksi rumah tangga, pendapatan rumah tangga untuk konsumsi atau tabungan. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu fungsi tabungan dalam pendapatan nasional. Seperti kita lihat pada video kali ini, ada beberapa poin dari fungsi tabungan dalam pendapatan nasional. Adapun poin yang pertama yaitu sumber dana investasi. Tabungan membiayai investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi. Tabungan yang cukup memperkuat likuiditas perbankan dan kapasitas kredit. Pada poin ketiga yaitu mengurangi ketergantungan tabungan domestik tinggi, mengurangi ketergantungan pada dana asing. Dan poin keempat yaitu meningkatkan kapasitas fiskal. Tabungan pemerintah memungkinkan belanja modal produktif. Selanjutnya kita masuk kepada poin keempat, faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan. Berikut poin dari faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan. Tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, kecenderungan menabung meningkat. Suku bunga. Suku bunga tinggi mendorong orang menabung karena imbal hasil. Harapan masa depan. Pesimisme mendorong menabung lebih banyak. Berikut poin dari fungsi investasi dan penjelasannya. Penjelasan dari fungsi investasi. Investasi adalah alokasi sumber daya jangka panjang untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Adapun poinnya yaitu yang pertama, pembelian aset keuangan, surat berharga, pasar uang atau modal. Poin yang kedua yaitu pembelian aset keuangan, surat berharga, pasar uang atau modal. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu jenis dan karakteristik investasi. Ada dua poin yaitu A. Investasi langsung atau aktif real, investasi dalam properti atau input produksi, emas, properti, bisnis. Poin yang ke B, investasi tidak langsung atau aktiva finansial, investasi pada aset keuangan, deposito, saham, obligasi. Adapun kesimpulan dari beberapa materi tadi, berdasarkan pembahasan pada makalah ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kinerja ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional mencakup beberapa konsep seperti produk domestik bruto atau PDB, produk nasional bruto atau PNB, NNP, hingga pendapatan nasional atau NI yang masing-masing memiliki fungsi analisis tersendiri. Selain itu, pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.
yang seluruhnya memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas ekonomi negara. Analisis pendapatan nasional sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta perumusan kebijakan ekonomi. Namun, pendapatan nasional juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata, nilai kegiatan informal, atau kualitas lingkungan. Dengan demikian, pendapatan nasional harus dianalisis secara komprehensif bersama indikator lain agar dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh dan menjadi dasar kebijakan yang tepat demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sekian dari tugas video metode pembelajaran saya atas nama Abdullah Fatul Ba'ari ingin mengucapkan terima kasih semua atas partisipasinya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.